Berikut ini kita akan memberikan sebuah video simulasi terkait dengan aplikasi pengendali berbasis PLC. Pada modul yang kedua, ada satu gambar rangkaian kendali konvensional yang menggunakan komponen-komponen elektromagnetik atau elektromekanik, di mana dicontohkan satu gambar rangkaian konvensional adalah seperti demikian. Ini ada dua rangkaian daya dan rangkaian kendali. Kita lihat di rangkaian kendali ini, di rangkaian kendali masih menggunakan tombol-tombol mekanik. Di sini ada push button S1, ada push button S2, kemudian ada satu kontak NC dari sebuah thermal overload, yang mana thermal overloadnya dipasang juga di bagian rangkaian daya. Di rangkaian daya ini terdiri atas sumber L1, L2, L3, kemudian ini adalah circuit breaker, kemudian setelah circuit breaker outputnya akan masuk di kontaktor magnet 1. Kemudian setelah kontaktor magnet di sini ada F1, ini adalah thermal overload relay, dan selanjutnya adalah menuju ke motor 3 fase. Operasinya nanti di sini sebagai gambarannya adalah kalau saklar S1 ini ditekan, maka arus akan mengalir melalui S2, kemudian menuju F1 dan kemudian menuju relay kontaktor magnet 1, kemudian masuk ke L3. Pada saat arus mengalir di relay kontaktor magnet 1 ini, kemudian nanti kontak utama kontaktor magnet 1 akan menutup, dan pada akhirnya nanti motor 3 fase ini akan berputar. Nah, pada saat push button S1 ini ditekan, kontaktor magnet ini bekerja, otomatis nanti kontak NO yang ada di sini, kontaktor magnet 1 yang dipasang paralel dengan push button S1, ini akan bekerja juga atau on, aktif, sehingga arus akan mengalir di dua jalur, di S1 dan di kontak NO KM1 atau kontaktor magnet 1, sehingga pada saat push button ini kita lepas, arus tetap akan mengalir melalui satu jalur yang lain, yaitu kontak dari NO kontaktor magnet 1, dan akhirnya ini yang kemudian dinamakan dengan teknik penguncian atau holding. Nah, kendali konvensional ini kita akan konversikan menjadi sebuah kendali berbasis PLC. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat gambar yang kedua. Nah, gambar yang kedua ini adalah gambar sebuah sistem kendali hasil konversi dari gambar yang pertama, kendali konvensional. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa pada bagian ini kita melihat ada satu perubahan, ya, ada satu perubahan, di mana perubahannya adalah rangkaian kontrol atau rangkaian kendalinya sekarang hilang, sedangkan rangkaian daya ini tidak akan berubah atau tetap. Di rangkaian daya ini akan tetap terdiri dari sebuah circuit breaker, sebuah kontak utama kontaktor magnet, dan sebuah thermal overload relay. Nah, sedangkan di bagian bawahnya ini adalah kendali PLC-nya yang menggantikan kendali konvensional pada gambar sebelumnya. Nah, di bagian kendali PLC, ya, bagian kendali PLC kita akan melihat bahwa push button S1, push button S2, dan tombol atau kontak dari sebuah thermal overload relay ini tetap dipertahankan, sehingga sebetulnya komponen-komponen push button 1, push button 2, dan kontak daripada overload relay ini tidak akan hilang, tetapi tetap kita akan memanfaatkan, karena inilah yang kemudian dinamakan sebagai komponen input, ya, peripheral input dari sebuah sistem kontrol. Nah, sedangkan relay daripada kontaktor ini akan dipasang di bagian output daripada PLC. Ya, relay kontaktor ini masih akan digunakan karena bagaimanapun
motor listrik 3 fase ini membutuhkan daya dan arus yang cukup besar, sehingga tidak mungkin akan langsung ditangani oleh PLC secara langsung. Sehingga dalam hal ini PLC itu akan mengendalikan secara langsung sebuah kontaktor, di mana kontaktor itulah yang nantinya akan menghubungkan secara langsung motor 3 fase dengan sumber tegangan 3 fase. Ini kira-kira hasilnya nanti akan seperti itu. Sehingga kalau kita perhatikan di sini, peripheral input yang terdiri dari S1, S2, dan F1 ini akan terhubung ke bagian input dari sebuah PLC. Sedangkan relay ini akan terhubung, relay kontaktor magnetik 1 ini akan terhubung ke terminal output daripada PLC. Nah, itulah kira-kira yang terjadi pada perubahan atau konversi dari sebuah kendali konvensional menjadi sebuah kendali berbasis atau dengan menggunakan PLC. Nah, di sini yang menjadi catatan adalah lalu di mana kontak bantu NO-nya yang tadi ada. Nah, ini kontak bantu NO ini di mana? Nah, ini hilang. Karena kontak bantu itu nanti akan masuk di struktur program yang ada di dalam PLC nantinya. Ya, jadi kontak bantu itu akan diadakan di pengawatan ini, karena itu nanti akan menjadi sebuah program. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, ini adalah bagian dari kontaktor magnet 1 secara fisik, tetapi nanti di dalam kendali PLC nanti ini akan menjadi sebuah struktur program yang ada di dalamnya. Nah, kira-kira nanti akan seperti itu. Jadi, nah, secara lengkap, kalau kita lihat struktur secara lengkap, nanti akan bisa kita lihat di sini. Nah, ini kita bisa melihat di sini. Kita lihat, nah, hasilnya akan seperti ini kira-kira. Nah, jadi di sini akan ada tombol S1 sebagai tombol start, S2 sebagai tombol stop, dan thermal overload relay. Nah, perlu kalian perhatikan di sini, yang tadinya ini adalah kontak NO, ini kontak NC, ini kontak NC. Dalam struktur ini saya akan ganti semuanya menjadi NO. Ya, semuanya akan menjadi kontak NO. Startnya juga NO, stopnya juga NO. Thermal overload yang akan saya gunakan adalah juga NO. Sebetulnya tidak ada masalah, tetapi di sini akan saya gunakan semuanya adalah tipe kontak dari komponen input itu adalah kontak NO semuanya. Sehingga kalau saat input ini tidak aktif, maka bagian input ini tidak akan mendapatkan tegangan 24 volt yang ada di sini. Jadi fungsi dari start, stop, dan thermal overload relay ini nanti akan menghubungkan 24 volt ini ke masing-masing input yang kita gunakan, dimana tombol start ini akan terhubung ke input 0, tombol stop ini akan terhubung ke input 2, dan thermal overload ini akan terhubung ke input 4. Sedangkan relay saya ganti dengan lampu untuk mengindikasikan saja, sehingga kalau di sini lampu ini terhubung ke output 0, kalau output 0 bekerja maka ini lampu akan menyala. Kira-kira nanti akan seperti itu. Nah, ini adalah pengawatan input dan ini adalah pengawatan outputnya. Lalu bagaimana programnya? Nah, programnya ini sama persis dengan gambar kontrol yang ada di sini, yang di konvensional. Ini ada kontak NO, ini ada kontak NO, ini ada tombol stop NC, ini juga ada tombol stop dari F1 juga NC, ini ada output coil relay. Sehingga kalau kita bandingkan dengan struktur ini, program PLC ini itu sama persis. Ini ada NO, NC, dan output. Nah, tombol NO ini difungsikan sebagai tombol stop, tombol start ya, yang nanti di sini akan terhubung ke in 0. Jadi ini in 0 terhubung ke tombol start. Kemudian tombol ini NC terhubung ke in 2, input 2. Ini adalah tombol stop. Kemudian NC berikutnya in 4, ini akan terhubung ke thermal overload relay. Kemudian ini output terhubung ke out 0, akan terhubung ke out 0, dan ini akan terhubung ke lampu. Nah, kira-kira akan seperti itu.
kita perhatikan seperti ini. Jadi ini adalah program PLC yang dinamakan dengan ladder diagram. Yang kemarin sudah sempat kita bahas, ada beberapa macam bahasa pemrograman di dalam PLC. Salah satunya adalah bentuknya seperti ini. Ini yang kemudian dinamakan dengan ladder diagram. Nah, ladder diagram ini sama persis sebetulnya dengan kendali konvensional yang ada di sini. Yang membedakan kalau ini adalah pengawatan fisik, sedangkan yang ini adalah dalam bentuk program. Nah, ini kira-kira konversinya akan menjadi seperti itu. Jadi pengawatannya hanya sekedar pengawatan input ke terminal input, pengawatan output, komponen output ke terminal output yang digunakan, disesuaikan dengan programnya. Nah, program di sini menggunakan output 0, maka pengawatan output ini juga terhubung ke output 0. Sedangkan di sini program membutuhkan input 0 untuk start, maka tombol start juga dihubungkan ke input 0. Sedangkan stop menggunakan input 2, maka tombol stop juga terhubung ke input 2. Trip overload menggunakan input 4, maka di sini kontak overload juga terhubung ke in 4. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, mari kita kemudian akan mencoba mensimulasikan bagaimana kerja dari rangkaian itu kira-kira. Oke, kita start. Kita coba simulasinya. Nah, di sini setiap tombol yang tipenya adalah NO, maka dia tidak akan berwarna hijau kontaknya. Contoh di sini adalah tombol logika start ya. Ini juga NO, ini NO juga tidak berwarna hijau, tetapi yang input 2 dan input 4 ini langsung berwarna hijau karena dia kategorinya adalah NC. Artinya dia terhubung. Ini terhubung. Nah, yang in 0 dan out 0 ini dia akan tidak terhubung karena tipenya NO. Nah, mari kita coba. Kita tekan tombol stop. Kita perhatikan di in 2 nya tidak akan berwarna hijau. Kita lepas, kita coba lagi. Ini berwarna hijau, sedangkan ini berubah, hijaunya menjadi biru atau kembali ke normal. Kenapa ini berubah? Karena input 2 ini aktif dengan ditandai warna hijau, karena tombol stop ini dalam kondisi on. Ini berwarna hijau, ini akan berubah menjadi NO, berubah menjadi terbuka. Nah, kita lepas lagi, maka ini akan terbuka, ini akan kembali menutup, ini akan tidak lagi berwarna hijau atau tidak aktif. Nah, berikutnya kita coba tombol start. Nah, ternyata ini langsung berwarna hijau, input 0 aktif, sehingga ini langsung akan berwarna hijau, ini in 0. Ini juga on hijau, ini juga hijau, artinya nyambung. Ini juga berwarna hijau atau on. Kemudian kontak ininya juga akan berwarna hijau atau on. Nah, di sini output 0 akan bekerja. Di mana lampu terhubung, maka lampunya pun akan bekerja atau menyala. Nah, inilah kira-kira. Jadi tombol start mengaktifkan laddernya in 0 ini on, sehingga logikanya outputnya juga on, kemudian keluar di output 0 ini akan on dan lampu akan menjadi on. Nah, di sini kita perhatikan ada dua kontak paralel yang terhubung, in 0 dan out 0. Kita coba lepas startnya. Apa yang terjadi? In 0 akan terbuka, tetapi out 0 akan tertutup atau akan tetap on. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari output. Outputnya aktif, maka ini akan aktif. Inilah yang kemudian dinamakan dengan mengunci atau hold. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan teknik penguncian. Nah, bagaimana untuk mematikan rangkaian ini? Nah, mematikan rangkaian ini ada dua cara. Yang pertama adalah memutus in 2 dan yang kedua adalah memutus in 4. Untuk memutus in 2 kita bisa menggunakan tombol stop. Tapi untuk memutus in 4 maka overload ini harus aktif. Tapi karena overload ini tidak bisa kita operasikan menggunakan tangan, maka hanya in 2 yang bisa kita simulasikan. Nah, kita coba simulasikan tombol stopnya. Kita on, ini berwarna hijau, ini langsung terbuka dan arus akan terputus di rangkaian kendali. Otomatis outputnya juga akan off, lampunya juga akan
mati atau padam atau off. Nah, itulah kira-kira yang terjadi. Ini kita lepas lagi tombol stopnya. Dah, kembali lagi ke posisi semula. Nah, kira-kira seperti itulah sistem kendali PLC secara visual atau bisa kita simulasikan. Sehingga di sini yang perlu kita perhatikan adalah bahwa ada keterkaitan antara pengalamatan atau addressing dari komponen-komponen input ini ke terminal input mana. Sedangkan pada ladder diagram selaku programnya ini juga harus menggunakan input-input yang terhubung ke peripheral input eksternal atau peralatan input yang ada di luar PLC. Pun demikian juga dengan outputnya juga harus terhubung ke output yang digunakan juga oleh programnya ini. Nah, kira-kira seperti itu video untuk simulasi aplikasi penggunaan kontrol dengan PLC. Untuk simulasi berikutnya kita akan lanjutkan pada sesi atau pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.